Nah, teman-teman kalau misalnya kita lihat ngomongin soal tujuan keuangan gitu ya, kan sebenarnya zaman sekarang itu susah banget untuk mencapai tujuan keuangan dengan nabung. Kalau anak kecil dulu emang gampang gitu kan, anak kecil kepengenannya pasti bisa dicapai dengan tabungan gitu. Kayak anak saya gitu, kalau saya kasih uang jajan nih, kalau misalnya nanti pengen sepeda, kumpulin dulu duitnya gitu, karena bisa dicapai dengan tabungan. Tapi kan semakin kita dewasa, susah gitu kan. Mau misalnya nyicil rumah gitu, pakai tabungan, entah sampai kapan gitu ya tercapainya gitu. Nah, kalau kita ngomongin pengen nyampe tujuan keuangan, ya pasti udah harus investasi. Nah, bagi teman-teman yang alhamdulillah diberkahi gitu ya, kok bisa mulai investasi dari mahasiswa ya, udah mulai investasi? Ya, hampir mau lulus. Hampir mau lulus. Kalau Khoir berarti dari semester? Dari semester 3, Pak. Dari semester 3. Enak banget. Beruntung. Betul. Lebih beruntung ya. Keren tuh. Nah, kalau misalnya saya mau tanya satu-satu gitu ya. Cerita soal Cila, kenapa pas di ujung-ujung tuh baru mau jadi investor gitu, apalagi sekarang udah jadi investor syariah gitu ya. Nah, kalau misalnya cerita di ujung sebelumnya, kenapa sih tiba-tiba gitu ceritanya bisa jadi investor? Karena waktu itu 2000 berapa? 2018 gitu kan. Itu juga sebenarnya kita masih struggling tuh buat melakukan literasi ke masyarakat tentang pasar modal. Kenapa Cila tiba-tiba bisa termasuk di bagian di 2018 itu? Oke, jadi ini ceritanya agak panjang. Kita punya waktu. Apa-apa. Kita sampai besok loh. Namanya ini juga tenda sebenarnya. Kuning-kuning gitu. Oke, jadi gini sebenarnya ceritanya awalnya itu aku tuh sebenarnya udah main ke Bursa Efek ke lantai ini itu di tahun 2015. Tahun pertama ya kan? Itu 2015. Belum masuk. SMA. Masih anak tabung. Jadi waktu itu ada kunjungan kampus main ke Bursa Efek. Nah, di tahun itu kan masih jadi mahasiswa, berarti kan income-nya masih dari orang tua dong. Oke. Sebenarnya jiwa-jiwa ingin mencoba tuh udah ada. Jadi bilanglah dulu sama orang tua, ya kan? Apa mau coba dong buka saham nih gitu. Biasa, orang tua zaman dulu tuh saham itu judi. Nah, iya begitu ceritanya. Jadi ya sudah, sebagai anak yang berbakti dan berhubung uangnya bukan dari uang pribadi, saya menurut. Nah, terus kan sudah menjelang akhir-akhir mau lulus. Nah, waktu itu aku sempat buka bisnis juga di bidang F&B. Jadi kan udah punya income nih. Dan terus sejujurnya apa yang mendorong di tahun 2018 itu sampai bisa buka RDN adalah karena aku udah punya usaha, terus aku berpikir bagaimana ya caranya agar aku tidak perlu bekerja dari kantor gitu. Jadi aku cari cara lah, googling tuh banyak ya kan tuh caranya ini. Tapi kok yang dirasa-rasa paling masuk akal ialah dengan berinvestasi gitu, dengan trading gitu. Mungkin zaman dulu belum terlalu familiar kali ya nama trading, tapi kayak udah ada tuh di Google cerita-cerita tentang seperti itu. Nah, ya udah akhirnya di tahun 2018 memutuskanlah untuk membuka akun RDN dan mulai berinvestasi saham. Gitu cerita awalnya. Jadi baru 2018. Ternyata pasar modal dianggap judi, bukan hanya di keluarga muslim. Di keluarga non muslim juga masih kebayang kayak begitu. Nih kalau Khalid gimana? Oke, kalau Hoyer Pak juga lumayan sedikit panjang sih. Jadi itu Hoyer kenal tentang pasar modal syariah itu waktu Hoyer itu berangkat nih dari Medan ke Bandung untuk kuliah. Nah itu Hoyer ketepatan alhamdulillahnya ketemu dengan Bang Albi yang sekarang jadi wakil ketua SP nasional ya sekarang. Nah jadi saya tuh sering Pak diajakin kumpul-kumpul bareng sama anak-anak ISP. Saya belum ngerti tuh apa tuh komunitas ini ngapain aja. Jadi waktu saat kumpul itu baru kali ini Hoyer menemukan tempat di mana ngobrol itu bahas tentang perusahaan, tentang saham. Jadi Hoyer lebih tertarik. Dan kemudian Hoyer pernah juga diajak sama mereka itu ke Sukabumi. Juga awal pertama kali Hoyer ketemu sama Pak Dery. Itu gitu ya? Iya, waktu yang kita di Sukabumi Pak. Lupa. Itu kalau nggak salah ada SPMS di kampus apa gitu Pak. Nah, jadi pas Pak Dery nyampein materi, Hoyer lebih tertarik dengan cara kita memanage keuangan. Nah, harus mulai perlahan-lahan belajar dan kemudian juga setelah next acara itu ada acara Bandung Syariah Investor City itu Pak yang di Bandung kemarin ya. Nah itu juga jadi setelah acara itu Hoyer tuh jadi panitia nih di acara itu. Tapi Hoyer belum buka rekening saham. Jadi waktu setelah acara itu selesai
kayak malu nih jadi panitia acara saham syariah, cuman belum praktek terjun langsung. Jadi langsung besoknya Hoyer bilang ke Bang Aldi, Bang, Hoyer mau buka rekening saham. Nah, jadi tuh dibukain akun reguler sama akun syariah itu mesti yang pakai kertas Pak, tulis tangan gitu. Iya. Tangan. Jadi Hoyer tulisin, Hoyer isi semua. Jadi itu mulai pertama kali Hoyer kenal dengan saham syariah dan langsung praktek. Oke, keren nih. Terberkahilah Iya, orang yang punya komunitas, yang bikin komunitas maha manfaat. Karena memang alhamdulillah ya, kalau misalnya proses belajar kayak begitu berarti bisa ketemu komunitas kayak gitu ya, tidak terjadi di zaman saya sebenarnya. Karena tidak ada komunitas yang ngomongin saham. Jadi sebenarnya kita bisa belajar, teman-teman Gen Z sekarang kalau mau misalnya belajar pasar modal sekarang udah lebih gampang kok. Dan saya ngerasa bahwa ini lumayan terjawab sih pertanyaan saya kalau misalnya gimana sih awalnya teman-teman berinvestasi. Ternyata masing-masing punya awalan yang sebenarnya lumayan bikin menenangkan karena sudah ada kesadaran. Cuman tadi gitu ya, mau mulai itu ternyata yang satu dibilangin judi, yang satu sebenarnya masih justru yang Hoyer itu sebenarnya karena malu gitu. Udah jadi panitia tapi belum jadi investornya gitu. Dorongannya lebih kepada biar nggak malu. Tapi yang penting jadi itu aja. Benar. Nggak usah berekspektasi banyak. Karena banyak yang wacana sampai sekarang nggak jadi. Banyak banget nih kayak gitu. Oh ya, tadi kan proses awal mulainya. Nah, pas mulainya itu kira-kira pernah ada kendala nggak sih? Kayak tadi kan dibilang judi itu kan sebelum mulai nih. Nah, pas mulai ini kan pasti Hambatan. pusing tuh lihat fundamental terus apa-apa gitu, pasti banyak banget tuh. Kira-kira ada kendala nggak sih? Terus cara overcome-nya gimana? Itu tadi dari sekian itu mungkin dari siapa? Dari Kak Cila lagi dulu. Oh, oke. Kalau kendala pasti ya awal-awal karena di 2018 seperti yang tadi Mas Dery bilang belum banyak media ataupun platform untuk belajar gitu. Jadi bener-bener dibilang cukup struggle gitu, kayak ini infonya yang bener yang mana ya, yang nggak hoax tuh yang mana ya. Aku kayak bingung untuk sortirnya itu gimana gitu. Makanya di 2018 pun atau satu tahun setelahnya aku sempat ikut SPM juga di sini. Jadi karena bingung media mana yang harus aku ikutin, kayak ya udah deh kayaknya harus ikut yang apa sih yang membawahi dan menaunginya gitu deh. Jadi langsung pure ikut SPM dan dari situlah baru banyak belajar. Tapi kalau dibilang kayak sempet nggak sih terjebak kayak kesalahan dalam berinvestasi? Sempet kayak dividen trap gitu-gitu. Ya itu udah ngerasain lah. Di sini nggak bisa spill sahamnya. Iya, makanya aku tidak sebut. Tapi semua orang tahu. Tapi pasti pernah rugi atau langsung untung pas awal? Wah, jangan ditanya. Masih merah. Walaupun blue chip tapi begini terus, ya itulah yang kita tahu sama tahu lah ya. Tapi alhamdulillahnya nggak kapok ya. Nggak. Karena memang investasi kan pasti ada risikonya ya. Benar. Nah, kalau Khair gimana? Kalau Hoyer sendiri pasti juga sangat berat sih, Mas. Jadi kan itu kan habit baru sih ya. Kita cara memanage keuangan, tadi menyisahkan uang kita buat ke saham syariah, buat saya Hoyer pribadi gitu kan. Itu hal yang sangat berat dari gaya yang sebelumnya suka belanja, beli makanan, beli ini itu dengan tanpa mengontrol. Nah, sekarang lebih mengontrol diri untuk menyisihkan uang buat ke beli saham syariah. Jadi itu jadi salah satu kendala sih buat Hoyer sendiri. Dan kemudian juga karena Hoyer juga dari bisa dibilang kabupaten lah, anak-anak pelosok ke sini sekarang ada ke kota besar. Nah, jadi Hoyer juga masih belum terbuka nih wawasannya terkait saham syariah, tentang pasar modal syariah. Nah, jadi Hoyer juga harus kendala itu yang kedua tuh karena masih sedikit juga, Hoyer belum banyak mengenal tentang komunitas-komunitas. Jadi kurang teman-teman yang emang mensupport. Cuman baru anak ISP Bandung itu baru kemudian juga Hoyer nyari juga yang di lingkungan kampus. Ada nggak teman-teman yang emang bisalah mengarahkan Hoyer ke hal yang ini yang Hoyer mau. Dan alhamdulillahnya juga dapet nih, ada namanya Galeri Investasi Syariah juga di kampus Hoyer. Nah, jadi Hoyer juga join ke mereka. Dan alhamdulillah saat ini saling mendukung lah, banyak informasi, diskusi. Jadi ada juga kendala, ada juga solusinya gitu sih buat Hoyer pribadi. Ini lingkungan penting banget kan gitu. Benar. Join aja ya, nggak apa-apa ya, nggak bayar juga kan? Iya, nggak bayar. Apa dia anak Medan gitu, sama ISP Bandung tadi? Iya.
Wah, anak Medan nggak bisa gabung tuh. Beda tongkrongan. Itu tetap bisa aja. Bisa Pak. Ya, kita terbuka. Terbuka dan inklusif ya. Memang lingkungan ini penting banget. Untung Khoir terjerumusnya ke situ gitu. Iya, Nggak- alhamdulillah. lingkungan yang gak bagus.